Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, dalam video kali ini saya ingin menyajikan tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang digoda oleh setan. Namun sebelum itu jangan lupa like and share serta subscribe channelnya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sebagaimana yang banyak diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar raja para wali dengan sikap yang tunduk dan rendah hati. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Karena semakin tinggi kedudukan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih-kekasih Allah hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka. Tak terkecuali juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu pun datang dan memanggil beliau. Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu, berkata bayangan itu. Namun dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai yang terlaknat, pergi kau sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kamu. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau terus menyendiri, menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selama kemudian, bayangan yang tadinya menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dalam wujud kabut dan berkata, kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah Subhanahu wa taala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar. Tegas kabut tersebut. Lalu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku. Lalu kabut itu pun berkata, perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan? Lalu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, semua karena fadilah Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan petunjuk olehnya melalui perkataanmu sendiri. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangatlah mustahil. Jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Sahabatku yang dimuliakan Allah, melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau.
Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memohon tambahan ilmu kepada Allah. Wa qul Rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Ada hikmah menarik dari kisah di atas, bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan selamat dari godaan setan. Perlu diingat juga bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga datangnya hari kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya kita terus belajar, menempa diri dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Qur'an penjelasan-penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu manusia dapat menerima ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Melihat firman Allah Subhanahu wa taala di atas telah mafhum bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Dan perlu diketahui juga bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi dari para malaikat. Demikian tadi kisah singkat tentang Syekh Abdul Qadir Jalani yang digoda oleh setan untuk menyesatkan beliau. Namun berkat rahmat dan pertolongan Allah, beliau mampu selamat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.